Oke, ya, kita langsung mulai ya. Jadi ini kita lanjut ke bedah buku The Business School dari Robert Kiyosaki ini part keduanya. Jadi depannya udah untuk mereka yang suka menolong orang. Nanti kita bahas juga nih. Oke, rekan-rekan, ini adalah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya, rekan-rekan. Jadi value pertama dari yang ada di buku ini adalah kesempatan sama yang sejati. Itu seperti apa? Nanti kita bahas lagi. Value kedua, pendidikan bisnis yang mengubah hidup ya, rekan-rekan. Nah, apa sih ini pendidikan bisnis ini? Gitu. Nanti kita bahas. Lalu value ketiga, teman yang akan menarikmu ke atas, bukan yang mendorongmu ke bawah. Gitu. Rekan-rekan sekalian. Jadi, rekan-rekan sekalian, sebenarnya saya baca buku ini tuh bagus banget gitu. Dan pegangan saya adalah di sini. Ini ada buku catatan saya, rekan-rekan sekalian. Jadi, setelah saya baca, saya catat lagi poin-poin pentingnya, rekan-rekan. Nah, ini mungkin salah satu tips yang bisa saya share ke rekan-rekan sekalian ya. Kalau bisa dilihat banyak ya poin-poinnya. Ini saya menulis sendiri rekan-rekan. Gitu. Jadi setelah saya baca, ini saya tulis poin-poin utamanya rekan-rekan. Nah ini bisa diduplikasi sama rekan-rekan smart enterpriser semua. Jadi namanya kita belajar tuh yang kemarin ya, kalau kita baca aja tuh cuma 10%. Nah gimana meningkatkannya? Kita coba tulis ulang. Nah itu akan meningkatkan hingga 40% pemahaman kita rekan-rekan. Nah, jadi bisa diduplikasi, kita baca, kita tulis poin utamanya di buku catatan kita rekan-rekan. Oke, sebelum kita mulai rekan-rekan Smart Enterpriser semua juga seperti biasa ya rekan-rekan, saya mempersilahkan rekan-rekan semua ini kita sembari melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari rekan-rekan. Oke, sebelum saya lupa, jadi pukul 10.17, nanti rekan-rekan tolong ingatkan saya, pukul 10.17 ini ada himbauan untuk kita sikap sempurna rekan-rekan. Jadi untuk memperingati hari kemerdekaan kita hari ini 17 Agustus, sudah 76 tahun kita merdeka. Nah, nanti saya minta rekan-rekan sekalian mungkin bisa open cam dan kita sikap sempurna untuk memberikan penghormatan ya kepada para pahlawan kita nggak lama, selama 3 menit aja. Nanti saya juga coba untuk live streaming di YouTube mengenai pengibaran benderanya ya, rekan-rekan. Jadi minta tolong ini berkenan ya nanti jam 10.17 selama 3 menit sampai 10.20 kita sikap sempurna sambil duduk nggak apa-apa, yang penting tegak ya rekan-rekan. Nanti boleh open kamera untuk memperingati merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-76 pada hari ini. Ya, kita patut berbangga ya. Rekan-rekan ya. Seperti itu. Oke, ini adalah ketiga. Nanti rekan-rekan saya minta tolong untuk diingatkan ya, saya juga bikin timer sih sebenarnya. 5 menit lagi ya rekan-rekan. Oke, sepakat rekan-rekan untuk kita mengadakan sikap sempurna ya. Sepakat ya? Oke. Oke, saya lanjutkan rekan-rekan Smart Enterpriser sekalian ya. Belum mulai ya. Saya sambil pantau juga nih di YouTube. Oke. 10.17. Iya, saling mengingatkan ya Mas Iwan, nanti dibantu. Terima kasih. Oke, rekan-rekan, kita masuk ke value yang pertama ya rekan-rekan sekalian. Ini bisa boleh yang mau ambil buku catatan untuk sekalian nyatet gitu rekan-rekan, boleh banget. Atau kalau mau sambil siap-siap untuk lihat atau sambil nonton pengibaran bendera boleh ya. Value yang pertama rekan-rekan, ini kesempatan sama yang sejati. Ini yang dilihat oleh Robert Kiyosaki ya, seorang investor besar mengenai bisnis multi level marketing. Kesempatan sama yang sejati. Seperti apa sih rekan-rekan sekalian ya? Jadi sebenarnya rekan-rekan sekalian, Robert Kiyosaki ini dia ini pernah memiliki pemikiran yang tertutup rekan-rekan. Maksudnya apa nih? Pemikiran yang tertutup. Jadi rekan-rekan sekalian di sebelumnya rekan-rekan Robert Kiyosaki ini pernah loh ditawarin untuk gabung ke bisnis network marketing gitu.
Tapi saat dia ditawarin, rekan-rekan, ini dia mengakui sendiri di buku ini ya, rekan-rekan, dia pikirannya tertutup gitu karena dia lagi fokus di bisnis lain ya, dengan lini bisnis lain, bukan di network marketing ini, sehingga dia menolak gitu rekan-rekan ya, dia menolak ajakan peluang bisnis rekannya yang mengajak untuk ikut ke network marketing gitu. Padahal mungkin ini bisa jadi salah satu apa namanya ya, track record dia untuk masuk ke bisnis ini gitu. Jadi pada saat itu dia memang lagi fokus kepada bisnis yang lain. Nah, ini dia mengakui sendiri bahwa pikirannya sedang tertutup gitu. Jadi butuh bertahun-tahun untuk Kiyosaki ini bisa membuka dan mengubah pikirannya tentang industri network marketing ini, rekan-rekan. Jadi setelah bertahun-tahun dia lihat ternyata wah, dia hasil sampai akhirnya dia bisa menulis buku The Business School ini ya, mengenai multi level marketing itu. Jadi pesannya di sini rekan-rekan sekalian, kalau kita prospecting gitu, kita menawarkan peluang bisnis kepada teman kita, kepada rekan-rekan kita atau keluarga kita, terus dia langsung nolak nih. Nah, ini mungkin saja Robert Kiyosaki aja ngalamin ini gitu. Jadi rekan-rekan sekalian, jangan putus asa ya rekan-rekan kalau kita menghadapi penolakan ya. Mungkin saja ketika kita buka peluang bisnis itu, ini rekan atau keluarga kita yang kita ajak diskusi mengenai peluang bisnis multi level marketing ini, dia pikirannya lagi tertutup gitu rekan-rekan kalian ya. Seperti itu. Jadi kalau kita dapat penolakan ya kita jangan menyerah gitu ya, jangan putus asa juga, karena Robert Kiyosaki pun ternyata perlu bertahun-tahun untuk bisa mengubah pikirannya gitu. Tapi tetap seperti yang di buku sebelumnya ya, tetap di prospek ya, dari kerang kosong itu jangan kita tinggalkan gitu, tetap kita jaga silaturahmi kita dengan baik gitu rekan-rekan sekalian. Nah, ini rekan-rekan sekalian, ada cerita juga dari Robert Kiyosaki apa yang membuat dia ada perubahan pikiran gitu, change of mind rekan-rekan sekalian ya, mengenai bisnis multi level marketing. Jadi rekan-rekan sekalian, Robert Kiyosaki punya rekan namanya Bill. Nah, Bill ini sebenarnya dia sudah punya bisnis yang besar rekan-rekan sekalian. Dia udah punya keamanan finansial. Jadi sebenarnya dia udah nggak perlu lagi untuk istilahnya maksudnya bisnis yang dia jalanin aja nih udah membuat dia memiliki keamanan finansial gitu. Toh kalau memang orang tersebut berpikiran tertutup atau memiliki pikiran, ya udah, saya udah punya keamanan finansial, buat apa lagi saya capek-capek berusaha gitu segala macam untuk masuk ke lini bisnis yang lain yang benar-benar baru gitu. Ternyata Bill ini bergabung loh rekan-rekan sekalian, dia udah punya keamanan finansial tapi dia tetap mau bergabung ke bisnis network marketing rekan-rekan sekalian. Nah, ada nggak rekan-rekan sekalian, mungkin ya, kita bayangin aja misalkan di sini ada yang kita kenal, mungkin misalkan orang yang sudah punya keamanan finansial tapi tetap mau ikut network marketing gitu. Nah, ini kenapa sih alasannya? Nah, si Bill ini rekan-rekan sekalian punya 3 alasan ya, rekan-rekan, kenapa dia mau masuk atau join ke bisnis multi level marketing ini, rekan-rekan. Yang pertama adalah dia ingin menolong orang gitu. Dia senang menolong orang lain gitu, rekan-rekan sekalian. Nah, rekan-rekan sekalian, ini seperti yang ada di cover bukunya ya, untuk Anda yang ingin menolong orang lain. Jadi, rekan-rekan sekalian, bisnis multi level marketing ini seperti yang sudah sering dikatakan ya, rekan-rekan, ini dia tidak menguntungkan yang di atas saja, tapi simbiosis mutualisme gitu. Jadi, kita sebagai upline, kita membantu downline kita untuk sama-sama maju, rekan-rekan sekalian ya. Kalau di buku sebelumnya mungkin kita cari 3 orang yang memang benar-benar serius jalanin bisnis MLM ini. Kenapa? Karena 3 orang ini sama kita berempat nih sama-sama serius untuk
membantu satu sama lain gitu. Nah, ini menjadi salah satu alasan dari Bill, rekan-rekan. Dia ingin membantu orang lain untuk mencapai kesuksesannya gitu. Karena rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat dari lini bisnis lain, kira-kira untuk membangun satu bisnis baru, modalnya banyak nggak rekan-rekan? Cukup banyak ya. Mas Iwan itu sudah Modal mungkin kalau kita produksi sendiri gitu, modal bahan-bahannya segala macam, distribusinya gitu rekan-rekan. Nah, ini di bisnis multi level marketing ini kan sebenarnya asal kita mau niat, kita belajar, kita jalani setiap hari, semua sudah difasilitasi rekan-rekan sekalian. Ini ya, jadi di sini Bill ini pengen membantu orang lain yang sebenarnya bisa untuk sama-sama sukses gitu rekan-rekan sekalian ya. Ini salah satu alasan Bill yang pertama Mas ya. Iwan, maaf Alasan Mas. yang kedua. Maaf Mas, sudah jam 10.17. Oh iya, Bu. Oke, rekan-rekan sekalian. Cut dulu sebentar ya. Kita sebenarnya boleh di open kamera. Sorry, saya cek dulu di YouTube. Rekan-rekan sekalian boleh open kamera ya. Terima kasih, Bu Desi. Iya, sama-sama. Oke. Wah, lumayan nih. Hari libur teman-teman semangat bedah buku. Iya. Oke. Oh ya, Pak Efrisal nggak apa-apa Pak. Lagi nyetir tidak bisa on cam. Nggak apa-apa Pak. Ya, tidak apa-apa, Pak. Fokus nyetir aja, bahaya kalau on cam. Oke. Saya tampilkan ya rekan-rekan. Oke, kita sikap sempurna. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata. Up. Tegak senjata. Up. Oke. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan sekalian ya. Terima kasih banyak kita sudah
meluangkan waktu selama beberapa menit untuk sikap sempurna. Terima kasih banyak sekali lagi rekan-rekan. Kita lanjutkan ya rekan-rekan. Kita lanjutkan lagi. Oke, rekan-rekan. Ini kita refresh lagi ya rekan-rekan. Sorry, mungkin tadi agak lupa. Jadi rekan-rekan, ini apa yang ada ini di part perubahan pikiran, change of mind gitu rekan-rekan. Jadi rekan-rekan, Kiyosaki ini punya teman yaitu Bill. Dia sudah punya keamanan finansial, tapi dia tetap mau bergabung di dalam bisnis network marketing ini rekan-rekan. Kenapa ya? Tadi yang pertama, dia ingin membantu orang lain untuk sama-sama sukses rekan-rekan. Jadi di network marketing ini rekan-rekan kita punya namanya simbiosis mutualisme rekan-rekan. Jadi MLM yang benar adalah ketika kita sama-sama membantu upline maupun downline ini sama-sama membantu untuk sama-sama sukses gitu rekan-rekan. Nah, ini salah satu alasan Bill gitu. Alasan Bill yang kedua ya tentunya dengan dia membantu orang lain, tentunya dia juga membantu dirinya sendiri rekan-rekan. Seperti yang saya bilang kemarin, kalau kita belajar, kita sudah paham, terus kita ajarin lagi ke orang lain. Ini bukannya kita berkurang pemahaman kita rekan-rekan, tapi kita malah semakin mengerti. Begitu juga dengan menjalankan bisnis ini rekan-rekan. Kalau kita bantu downline kita bantu orang lain dalam menjalankan bisnis network marketing ini dengan otomatis rekan-rekan kita juga membantu diri kita sendiri untuk lebih maju lagi gitu rekan-rekan. Ini adalah alasan Bill yang kedua. Lalu alasan Bill yang ketiga rekan-rekan, dia suka banget sama namanya belajar dan mengajar gitu. Kalau di buku yang saya punya adalah buku versi Inggrisnya, he loves learning and teaching gitu. Jadi dia senang dia senang sekali belajar dan mengajarkan orang lain gitu rekan-rekan. Jadi rekan-rekan di bisnis network marketing ini rekan-rekan kunci utama atau yang ditawarkan paling utama dari bisnis ini adalah sistem pendidikannya rekan-rekan, paket pendidikan yang ada di bisnis multi level marketing gitu. Nah, ini yang membuat Bill ini mau nih bergabung ke bisnis network marketing karena ada sistem pendidikan di dalam bisnis ini rekan-rekan. Ada paket pendidikan yang bisa diterima sama semua member yang ada di bisnis ini rekan-rekan. Ini 3 alasan Bill, seorang teman Kiyosaki yang sudah punya keamanan finansial tapi tetap mau bergabung ke bisnis network marketing gitu. Nah, rekan-rekan, ini adalah pengakuan dari Robert Kiyosaki yang memang ditulis di dalam buku ini, rekan-rekan. Jadi ada beberapa alasan Robert Kiyosaki ini mendukung industri bisnis network marketing ini, rekan-rekan. Ya, yang pertama, rekan-rekan, bisnis MLM ini sangat berkelas kasih, rekan-rekan. Enterpriser, member-membernya akan terus didampingi, ya, rekan-rekan. Mungkin ya, rekan-rekan, kalau di bisnis lain itu kalau tiap member yang buat kesalahan ini bisa aja bisa di bisnis lain ya, pekerja yang membuat kesalahan bisa aja dipecat gitu. Cuman kalau di sini rekan-rekan member atau anggota atau enterpriser yang sebenarnya pernah nih membuat kesalahan dalam bisnis itu nggak dipecat atau diapain, tapi didampingi rekan-rekan, didorong untuk lebih maju lagi. Ini salah satu alasan Robert Kiyosaki mendukung industri bisnis network marketing ini rekan-rekan. Jadi di bisnis ini semua orang akan terus didampingi rekan-rekan sekalian. Semua orang akan terus diberikan pembinaan, diberikan pendidikan hingga akhirnya semua orang sama-sama maju dan meraih kesuksesan gitu rekan-rekan. Ini yang dilihat langsung oleh Robert Kiyosaki dalam bisnis multi level marketing ini rekan-rekan sekalian. Ya. Yang kedua, menawarkan kesempatan yang setara kepada semua orang untuk sukses. Benar banget nih rekan-rekan sekalian ya. Jadi nggak ada tuh seperti yang kemarin juga kita sudah bahas, kalau downline-nya sebenarnya bisa mencapai lebih gitu, bisa mencapai peringkat lebih dari upline-nya, it's okay rekan-rekan sekalian, ini tetap akan didukung rekan-rekan. Tidak ada namanya gesek-gesekan atau sikut-sikutan di bisnis ini. Jadi semua orang
di bisnis ini menawarkan kesempatan yang setara ke semua orang. Semua orang bisa sukses, semua orang bisa punya keamanan finansial, setiap orang bisa punya pendapatan unlimited, rekan-rekan sekalian. Ini di bisnis multi level marketing ini semua orang punya kesempatan yang sama. Yang terpenting adalah gimana dari diri kita sendiri, gimana kita menjalankan bisnis ini, ataukah setengah-setengah atau sekalian nyemplung ke dalam semuanya gitu. Jalanan ini masih ragu-ragu atau kita mau setiap hari terus bergerak gitu, terus belajar, sharing, mencoba, nggak patah semangat itu ya kan. Nah ini yang ketiga, memiliki kerjasama tim yang sangat baik. Jadi rekan-rekan sekalian, ini nyambung ya seperti di buku sebelumnya ya, The Secret Book of MLM ya rekan-rekan. Di bisnis network marketing ini dia punya kerjasama tim yang sangat baik. Gimana enggak rekan-rekan? Kalau di buku yang sebelumnya kita cari 3 orang yang memang serius, kita benar-benar kerja kelompok, kita kerjasama, kita saling bantu, kita saling mengingatkan, kita saling membina satu sama lain. Ini salah satu pembuktian kalau di bisnis network marketing ini memiliki kerjasama tim yang sangat baik ya rekan-rekan sekalian. Ini adalah alasan kenapa Robert Kiyosaki mendukung industri bisnis network marketing atau multi level marketing ya rekan-rekan. Ini kita kayak diceritain pengalamannya Robert Kiyosaki atau apa yang ada di pikiran Robert Kiyosaki ini mengenai bisnis multi level marketing gitu ya rekan-rekan. Jadi ini bisa jadi penyemangat kita rekan-rekan. Robert Kiyosaki aja seorang investor besar ini mengakui bisnis multi level marketing ini, network marketing ini. Terus kita yang ngejalanin kalau kita masih setengah-setengah ya malu juga ya, karena udah ada testimoni langsung ya dari seorang investor besar. Gitu rekan-rekan sekalian. Ya, ini adalah value yang kedua rekan-rekan, pendidikan bisnis yang mengubah hidup ya rekan-rekan sekalian. Mungkin ya rekan-rekan, mungkin kalau di lini bisnis lain ya ada nggak sih istilahnya, kita misalkan sebagai investor, kita sebagai pelaku bisnis gitu, di satu bisnis lain, di lini bisnis yang lain. Ini kira-kira ada nggak sih sistem pendidikan yang bisa kita peroleh gitu? Ya, saya juga pernah bilang sebelumnya, mungkin ada rekan-rekan, tapi kita harus bayar sendiri gitu rekan-rekan. Kita harus bayar coach sendiri. Nah, sementara di bisnis multi level marketing ini, rekan-rekan, di bisnis network marketing ini terdapat sistem pendidikan yang bisa kita dapatkan secara gratis ya, sistem pendidikan yang bisa mengubah hidup kita ya, pendidikan bisnis ini rekan-rekan. Seperti apa dalamnya? Jadi rekan-rekan sekalian, kalau kita mau join atau kita mau gabung di bisnis network marketing ini rekan-rekan, yang pertama yang harus diingat ya rekan-rekan, ini saran ya. Ini saran atau wejangan lah kalau bahasa gampangnya, wejangan dari Robert Kiyosaki ini. Jangan masuk bisnis network marketing atau multi level marketing hanya karena uang yang ditawarkan rekan-rekan. Ya, memang kalau kita lihat testimoni dari banyak orang, oh saya bisa pendapatan segini. Sebenarnya di bisnis ya itu memang menjadi salah satu yang penting, tapi di dalam bisnis network marketing ini semua bukan tentang uang rekan-rekan ya. Jadi wejangan dari Robert Kiyosaki, jangan masuk bisnis network marketing hanya karena uang yang ditawarkan. Oke, saya pengen punya, ya benar itu jadi salah satu, tapi jangan hanya karena itu rekan-rekan sekalian ya. Nah, ini juga bukan juga tentang produk aja rekan-rekan. Ya, seperti yang kita tahu mungkin memang produk HDI sudah terbukti kualitasnya rekan-rekan ya benar-benar ampuh, apalagi untuk jaga kesehatan, dan itu terbukti benar-benar ketika di masa pandemi ini rekan-rekan ya, gimana semakin banyak orang yang merasakan manfaat dari produk HDI ini rekan-rekan. Tapi di sini kalau dari bukunya Robert Kiyosaki ini, banyak juga orang yang terlalu fokus pada penjualan produk rekan-rekan, jadi dia ya udah sibuk jualan aja nih, jualan produknya gitu. Padahal ya rekan-rekan sekalian, Robert Kiyosaki ini bilang ya di bukunya, inti dari
bukan tentang produk ini adalah walaupun paket kompensasinya menarik ya, mungkin kita bisa dapat cashback, kita dapat potongan, kita dapat bonus segala macam, dan produknya memang hebat gitu ya. Kita sudah membuktikan sendiri ya bagaimana produk HD ini benar-benar punya kualitas yang bisa dibuktikan gitu rekan-rekan, dan sudah banyak banget testimoninya. Tapi bukan itu aspek terpenting yang harus dipertimbangkan dari bisnis network marketing ini, rekan-rekan. Lalu aspek apa nih yang harus dipertimbangkan? Nah, nanti jawabannya adalah di akhir slide ini, rekan-rekan. Di akhir bahasan ini, rekan-rekan ya. Jadi intinya kalau masuk bukan tentang uang, bukan juga tentang produk, rekan-rekan. Nah, sebenarnya juga banyak tipe bisnis yang di dalam network marketing ini yang bisa dijalankan, mulai dari kosmetik, layanan telepon, real estate, layanan finansial, layanan hukum, distribusi pasar internet, produk kesehatan seperti yang ada di HDI ya, rekan, perhiasan, jasa pajak, mainan pendidikan, dan masih banyak lagi. Jadi kalau dibilang yang dikatakan Robert Kiyosaki ini, setiap bulan dia ada lini bisnis baru di dalam multi level marketing. Intinya apa yang bisa kita dapat, rekan, di bisnis network marketing ini banyak juga tipe bisnis yang bisa dijalankan dalam sistem network marketing, rekan-rekan. Ini menjadi salah satu keunggulan dari network marketing karena dia bisa banyak sekali tipe bisnis yang bisa dipilih gitu, rekan-rekan sekalian ya. Jadi bukan tentang uang, bukan tentang produk, terus juga tipe bisnisnya juga sebenarnya banyak yang bisa dipilih ya. Ini rekan-rekan yang bisa saya sampaikan dari ringkasan buku Robert Kiyosaki ini, rekan-rekan. Yang paling penting adalah paket pendidikannya, rekan-rekan sekalian ya. Jadi kalau kita mau join, kalau kita gabung ke dalam satu perusahaan network marketing, kita mau bergabung ke dalam multi level marketing, jangan hanya karena uang yang ditawarkan. Boleh ya rekan-rekan sekalian, oh saya juga pengen punya keamanan finansial, saya pengen punya pendapatan unlimited, tapi jangan kalau ditawarkan di satu perusahaan MLM, jangan karena hanya itunya, rekan-rekan. Kan banyak juga ya perusahaan multi level marketing yang memang yang ditonjolkan paling pertama tuh adalah keberhasilan orang-orangnya, rekan-rekan sekalian ya. Jadi yang ditonjolkan pertama tuh, oh ini testimoni orang punya banyak harta segala macam. Mungkin banyak juga MLM yang kayak gitu. Atau produknya gitu, rekan-rekan sekalian ya. Banyak produk yang memang bagus gitu. Tapi jangan hanya fokus di produk dan uangnya saja. Tapi yang paling penting adalah paket pendidikannya, rekan-rekan. Karena seperti yang saya pelajari di jurusan saya, di apa yang saya pelajari, rekan-rekan, yang paling mahal adalah pendidikan. Karena pendidikan ini, karena kalau uang mungkin bisa habis, kalau produk juga bisa habis, kalau kita dapat pendidikan, berarti kita akan dapat ilmu, rekan-rekan sekalian. Namanya ilmu itu tidak akan habis, rekan-rekan ya. Apalagi kalau kita sharing, kita duplikasi ilmu yang kita dapat, kita sharing lagi ke orang lain, bukannya berkurang, malah kemampuan atau ilmu yang kita miliki semakin luas, rekan-rekan. Jadi yang paling penting adalah paket pendidikan ya. Di mana di HD ini rekan-rekan bisa rekan-rekan rasakan sendiri ya. Banyak banget training yang bisa kita ikuti secara free, rekan-rekan. Banyak banget fasilitas pendidikan untuk mengembangkan diri kita sendiri yang diberikan secara gratis. Hanya kita perlu ikut aja, kita punya kita rajin ya, kita punya niat yang baik gitu ya. Karena saya yakin mungkin dari testimoni sebelumnya, kalau kita melibatkan perasaan yang tulus, kita melibatkan Tuhan di bisnis ini, kita akan dapat hasil yang terbaik gitu. Jadi kalau si Robert Kiyosaki ini di bukunya ini dia bilang, Anda perlu beranjak dari kursi serta menginvestasikan waktu untuk menghadiri acara pelatihan dan pendidikan di bisnis ini, rekan-rekan. Kalau Anda suka apa yang Anda dengar di presentasi pertama, sediakanlah waktu untuk benar-benar bertemu dengan orang yang memberikan pendidikan dan pelatihan, rekan-rekan. Jadi rekan-rekan, yang paling penting dalam
bisnis network marketing ini adalah paket pendidikan yang ditawarkan rekan. Kalau rekan-rekan sekalian ngajak teman-teman untuk join nih, misalkan ke acara bedah buku kali ini, lalu puji syukur rekan yang diajak ini senang nih sama presentasinya yang dia dengar. Oh bagus ya presentasinya. Ya rekan-rekan dorong rekan bisnis kita itu untuk menyediakan waktunya untuk kita follow up rekan-rekan. Kita ajak lagi diskusi mengenai prospek dari bisnis ini rekan-rekan sekalian ya. Kita terus ya. Jadi intinya untuk diri kita sendiri sediakanlah waktu, investasikan waktu untuk menghadiri acara pelatihan dan pendidikan rekan. Mungkin aduh capek banyak banget gitu. Tapi namanya investasi, namanya bekerja keras di awal, ini adalah investasi yang tidak perlu modal. Kita hanya perlu menginvestasikan waktu kita untuk ikut acara pelatihan dan pendidikan. Jadi kalau di HDI sendiri, saya akui banyak banget acara training yang benar-benar menarik dan itu bisa nambah skill kita rekan-rekan. Contohnya kayak kemarin ya, yang Instagram ya, itu bagus banget gitu. Dan training-training yang lain gitu. Nah ini yang perlu kita lakukan hanya perlu menginvestasikan waktu kita gitu, rekan-rekan sekalian. Ya. Oke, kita lanjut ya rekan-rekan. Kita lanjut ya. Ini satu quotes yang saya ambil dari buku ini, rekan-rekan. Sebenarnya yang membuat kita kaya adalah kemampuan kita, bukan hanya sekedar teori, rekan-rekan. Jadi rekan-rekan, yang saya sampaikan ini adalah berupa teori, yang saya sampaikan setiap minggunya berupa teori, ya mudah-mudahan bisa meningkatkan kemampuan rekan-rekan sekalian. Tapi rekan-rekan, seperti yang saya jelaskan pada hari Sabtu kemarin ya, 70% kemampuan seseorang itu ketika dia melakukan pekerjaan tersebut di kehidupan sehari-harinya dia. Jadi training itu 10%, informal training seperti sharing dan sebagainya itu 20%, sisanya 70%-nya itu ada di diri rekan-rekan sekalian. Bagaimana rekan-rekan smart enterpriser sekalian menerapkan apa yang sudah dipelajari ya, rekan-rekan. Ya, jadi yang membuat kita kaya adalah kemampuan kita sendiri, bukan hanya sekedar teori. Jadi kalau kita sudah ikut acara training berupa pemaparan teori, kita tinggal lakukan ya, aksi kita lakukan secara nyata gitu. Nah, ini ya, melampaui keterbatasan manusia rekan-rekan sekalian ya. Di sini di bisnis ini rekan-rekan sekalian terdapat piramida belajar ya, rekan-rekan. Terdapat piramida belajar. Oke, kalau di buku ini saya coba share juga saya punya PDF-nya rekan-rekan tapi dalam bentuk bahasa Inggris ya. Oke. Sudah tampil PDF-nya rekan-rekan sekalian? Halo, ya? Mas. Sudah ya. Ini yang saya pelajari di buku ini ya. Kita coba bedah aja. Jadi pendidikan yang mengubah hidup tuh apa sih? Nah, di sini ada piramida belajar ya, ada 4 elemen di situ ya. Ada mental, ada emosional, pendidikan fisik, dan pendidikan spiritual, rekan-rekan sekalian. Mari kita bahas secara sekilas ya. Ini saya juga sudah kasih highlight ya apa yang saya tekankan dari setiap poin ini ya. Pertama di pendidikan mental, rekan-rekan sekalian. Jadi rekan-rekan sekalian, Robert Kiyosaki ini rekan-rekan yang dia kurang sukai dari pendidikan tradisional ini, rekan-rekan, mungkin seperti pendidikan yang pernah kita alami di SD dulu ya. Jadi hanya fokus ke ke ranah kognitif gitu. Maksudnya ranah kognitif ini rekan-rekan, ranah kognitif ini adalah ranah gimana kognitif ini pemahaman atau hanya teori saja rekan-rekan ya. Jadi what I personally didn't like about traditional education was how it ignored the emotional, physical, and spiritual aspect of education. Jadi yang kurang disukai oleh Robert Kiyosaki dari pendidikan tradisional karena terlalu berat di aspek kognitif atau aspek pemahaman secara teori ya rekan-rekan sekalian. Tapi mereka mengabaikan aspek lain seperti aspek emosional,
aspek fisikal, dan aspek spiritual ya, rekan-rekan. Ini yang kurang disukai dari pendidikan tradisional yang Robert Kiyosaki lihat gitu ya. Gitu. Ini yang kurang disukai. Lalu di emotional education, rekan-rekan sekalian, ada juga aspek atau hal dari pendidikan tradisional yang Robert Kiyosaki ini kurang setuju, tidak disukai oleh Robert Kiyosaki, dan saya pribadi pun juga setuju dengan pernyataan dari Robert Kiyosaki ini, rekan-rekan ya. Ini yang saya highlight adalah the fear of mistakes Oke. Jadi one of my complaints about traditional education is that pressed on the emotion of fear, more specifically the fear of making mistake, which leads to the fear of failing, rekan-rekan. Jadi di pendidikan tradisional, rekan-rekan, mungkin kita juga mengalami deh, kayaknya deh, kalau yang feeling saya, kita mengalami. Jadi di pendidikan tradisional kita diajarkan untuk takut, rekan-rekan. Jadi kita takut melakukan kesalahan ya. Biasanya di pendidikan tradisional ya, saya pernah mengalami kalau saya salah saya dihukum. Itu saya pernah mengalami, rekan-rekan. Ya, ini adalah salah satu aspek pendidikan tradisional yang tidak disukai oleh Kiyosaki. Takut akan membuat kesalahan sehingga akan mengantarkan kita kepada takut gagal, rekan-rekan. Ini jadi satu sugesti yang ditekankan di pendidikan tradisional sehingga menjadi mindset kita, rekan-rekan. Banyak banget, rekan-rekan, mindset dari kita, khususnya mungkin orang Indonesia, yang takut gagal, takut membuat kesalahan ya. Kalau istilah teorinya itu fixed mindset gitu ya. Takut gagal, takut membuat kesalahan. Kenapa? Karena di pendidikan tradisional kita ditanamkan seperti itu ya, rekan-rekan ya. Ini seperti yang dibilang sama Robert ya, dia pernah bilang, if you don't get a good grades, you won't get a high paying job ya. Kalau kita nggak dapat nilai yang bagus, kita nggak bisa dapat pekerjaan yang bagus gitu. Kalau kita melakukan kesalahan, kita akan dihukum, rekan-rekan ya. Ini salah satu praktek dari pendidikan tradisional yang tidak disukai oleh Kiyosaki, dan saya pun setuju gitu, rekan-rekan. Namanya belajar, rekan-rekan sekalian, membuat kesalahan ini adalah proses belajar yang menurut saya paling ampuh, rekan-rekan. Ya, seperti saya juga sebelumnya pernah bilang, kalau kita pernah melakukan kesalahan, misalkan ya, rekan-rekan, kita bikin pizza nih, ternyata ini kita belajar bikin pizza, ternyata kita melakukan kesalahan di mana masukin airnya kebanyakan nih, jadi adonannya nggak kalis. Ini kan kita tahu nih, oh kita membuat kesalahan berupa masukin air ke adonan ini kebanyakan. Tapi setelah itu rekan-rekan kita akan menjadi lebih mengerti, oh berarti kedepannya saya nggak perlu, jangan masukin air kebanyakan nih gitu. Intinya gitu. Jadi sebenarnya rekan-rekan, membuat kesalahan ini adalah sama dengan belajar ya, rekan-rekan sekalian ya. Ini seperti yang dibilang ya, ini saya highlight juga, ayah kaya ya. Jadi Robert Kiyosaki punya ayah kaya atau mentor ya, mentornya Robert Kiyosaki dalam bisnis ini bilang, making mistake is how we are designed to learn gitu. Membuat kesalahan ini adalah yang kita buat sebagai belajar gitu. Jadi rekan-rekan, di maksud dari ayah kayanya Robert Kiyosaki ini ya, jangan takut membuat kesalahan gitu, rekan-rekan ya. Karena kalau di bisnis network marketing ini, kalau kita membuat kesalahan, rekan-rekan, itu bukannya kita dipecat ya. Mungkin kalau di pekerjaan lain gitu kita bikin kesalahan, kita bisa aja dipecat, rekan-rekan sekalian. Tapi di bisnis network marketing ini, ketika member atau entrepreneur membuat kesalahan, ini bukannya dipecat tapi dikembangkan ya. In the world of network marketing, the leader focus into work with those who are not doing well and encourage them to move up, not to fire them. Ini artinya rekan-rekan, di dunia bisnis network marketing ya, para leader ini fokus kepada orang-orang yang membuat atau melakukan sesuatu belum maksimal nih,
atau membuat kesalahan. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka mendorong anggota tersebut, mereka mendorong orang tersebut untuk move up, untuk bangkit, rekan-rekan, untuk dilakukan pembinaan, bukan dipecat ya, rekan-rekan. Ini rekan-rekan ya yang bisa diambil dari pendidikan emosional, rekan-rekan. Jadi sebenarnya takut salah, takut gagal itu rekan-rekan itu adalah praktek pendidikan tradisional yang sudah tidak relevan lagi di saat ini rekan-rekan. Jadi sebenarnya malah ketika kita membuat kesalahan itu adalah proses belajar kita yang terpenting rekan-rekan. Jadi jangan takut gagal di dalam melakukan sesuatu rekan-rekan. Karena di bisnis multi level marketing ini, di bisnis network marketing, kalau kita bikin kesalahan, kita akan di-encourage, kita akan didorong oleh upline kita untuk bangkit ya rekan-rekan. Yang penting apa? Sharing, kita punya positive thinking, kita kerja keras, kita optimis ya rekan-rekan. Ini yang dipraktekkan di dalam bisnis network marketing. Kita akan, kalau kita salah, kita akan didorong, kita akan dibangkitkan, kita akan dibina sebaik mungkin untuk kedepannya menjadi lebih baik ya rekan-rekan. Ya. Jadi yang saya ingin sampaikan di partikel ini adalah jangan takut salah rekan-rekan, karena kalau kita salah berarti kita belajar gitu ya. Ya. Nah ini ya, ini salah satu pesan dari Robert Kiyosaki. If you are a person who is terrified of making mistake and afraid of failing, then I believe a network marketing business with a great educational program is especially good for you. Maksudnya ini artinya apa? Rekan-rekan? Kalau Anda adalah orang yang takut bikin kesalahan, ini karena praktek pendidikan tradisional yang kita alami ya. Kita kalau kita salah kita dihukum kalau zaman dulu tuh. Nah, ini bikin mindset kita jadi takut salah, takut gagal, rekan-rekan. Nah, di sini Robert Kiyosaki bilang, saya percaya di bisnis network marketing ini dengan program pendidikan yang sangat baik ya, bisa kita rasakan di HDI ini banyak training yang berguna banget. Ini yang paling tepat buat Anda, rekan-rekan. Jadi kalau Anda yang takut gagal, Anda yang takut membuat kesalahan, sebenarnya bisnis multi level marketing ini bisnis yang paling cocok buat Anda, karena ketika Anda membuat kesalahan, Anda gagal, Anda tidak akan dipecat, tapi Anda dibina, Anda didorong untuk terus maju, rekan-rekan ya. Rekan-rekan sekalian, mungkin kalau yang udah punya downline bisa sharing ini, rekan-rekan ya, bisa banget sharing ini bagaimana bisnis yang kita jalani ini bukan bisnis yang ditakuti kebanyakan orang, justru menjadi bisnis yang sangat menyenangkan ya, karena ada banyak program pendidikan di dalamnya, rekan-rekan. Jadi di bisnis MLM ini bukan aja kita dapat infinity, bukan aja kita dapat keamanan finansial nantinya, tapi kita akan dapat bagaimana pendidikan, bagaimana mengembangkan diri kita yang juga bisa dikembangkan bukan hanya di bisnis MLM aja, tapi juga di kehidupan sehari-hari. Ini yang disampaikan oleh Robert Kiyosaki sendiri. Ya, rekan-rekan, kita masuk ke pendidikan fisik, rekan-rekan ya. Di bisnis, intinya di bisnis multi level marketing ini, kalau di bisnis tradisional pendidikan fisik ini adalah nulis, baca segala macam, ini pendidikan fisik dari mereka, rekan-rekan. Tapi di bisnis multi level marketing ini, rekan-rekan, ini ya yang saya highlight ya, rekan-rekan. They encourage you to go out and face your fears by taking action, making a mistake, learning from the mistake, and growing mentally, emotionally, and physically stronger from the process. Oke, saya coba artikan ya, rekan-rekan. Di bisnis network marketing ini, rekan-rekan, para leader, para upline ini mendorong kita untuk keluar, to go out. Untuk keluar maksudnya apa? Untuk mengambil langkah menghadapi ketakutan kita ya, menghadapi ketakutan kita yang masih takut sering salah, takut gagal, untuk taking action ya, mengambil langkah, making a mistake, mengambil langkah, membuat kesalahan gitu. Nah, ini ya
Jadi mari membuat kesalahan, belajar dari kesalahan tersebut, dan bertumbuh secara mental, emosional, dan fisik lebih kuat lagi dari proses sebelumnya. Rekan-rekan, ini adalah siklus belajar di bisnis network marketing, dan sebenarnya ini yang siklus belajar yang paling efektif gitu, paling benar ya, secara yang saya pelajari di kampus gitu rekan-rekan. Jadi rekan-rekan, namanya belajar, salah itu menjadi salah satu bagian dari belajar rekan-rekan sekalian. Ya, kalau kita takut salah, berarti kita sama aja tidak akan belajar gitu rekan-rekan. Nah, di bisnis ini rekan-rekan, para leader ini mendorong kita untuk membuat langkah, membuat kesalahan, lalu belajar dari kesalahan. Belajar kesalahan dari mana? Kita sharing dengan upline kita, rekan-rekan. Kita sharing dengan mungkin fasilitas yang disediakan di sini ya, mungkin dengan saya untuk sharing segala macam. Dari situ kita akan bertumbuh secara mental, secara emosi, secara fisik, akan bertumbuh lebih kuat dari proses. Karena proses tadi kita mengambil langkah, kita salah, kita belajar, ini proses yang istilahnya kalau pisau ini proses yang mengasah kita, rekan-rekan ya. Rekan-rekan, the best network marketing companies encourage their people to learn something new mentally, take action, make mistake, learn, correct, and repeat the process. Ini ya. Jadi perusahaan network marketing terbaik ini mendorong orang-orang untuk belajar sesuatu yang baru secara mental, mengambil langkah untuk mengambil langkah nyata, membuat kesalahan, belajar dari kesalahan tersebut, mengevaluasi dan melakukan perbaikan dari kesalahan, dan mengulangi prosesnya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, mengulangi proses, ambil langkah, pasti ada kesalahan, belajar dari kesalahan, terus memperbaiki kesalahan, dan mengambil langkah lagi. Itu prosesnya. That is real life education. Itu adalah pendidikan yang paling nyata, rekan-rekan sekalian, dari Robert Kiyosaki. Ya, ini aspek yang keempat ya, dari tadi 4 aspek. Yang pertama aspek apa tadi rekan-rekan? Ada yang masih ingat? Mental, pendidikan mental, pendidikan emosional, pendidikan fisik. Ya, ini yang menjadi goalnya, spiritual education, rekan-rekan. Jadi Robert Kiyosaki bilang spiritual education ini tidak sama dengan pendidikan agama Islam atau pendidikan agama Kristen atau pendidikan agama ya, rekan-rekan. Ini perlu ditekankan ya. Jadi Robert Kiyosaki ini bilang ada perusahaan network marketing yang baik. Kenapa? Karena dia menguatkan mental dari seseorang gitu, rekan-rekan. Ada juga perusahaan network marketing yang bad ya, buruk ya, karena dia melemahkan mental dari orang yang menjalani bisnis itu. Nah, rekan-rekan sekalian, kita bercermin lagi dari perusahaan kita HDI ya. Kalau kita bikin kesalahan, kita nggak akan dipecat ya rekan-rekan. Malah kita didorong untuk apa? Untuk belajar rekan-rekan, untuk dimotivasi untuk melakukan lagi, karena membuat kesalahan adalah bagian dari belajar ya rekan-rekan sekalian. Itu dari keempat piramida belajar ya rekan-rekan. Jadi intinya rekan-rekan sekalian, sebenarnya bisnis network marketing yang baik adalah ketika dia menguatkan mental enterpriser-nya. Ketika anggotanya membuat kesalahan, dibina, diajari, sehingga akan bertumbuh menjadi lebih kuat lagi rekan-rekan sekalian. Ya. Oke, tadi PDF-nya ke-share ya? Sorry, ke-share ya PDF-nya? Enggak, masih maksimal. Oh, enggak. Enggak ke-share. Oh, enggak ke-share. Oke, tapi dari penjelasan saya mungkin mudah-mudahan cukup bisa ditangkap ya rekan-rekan. Jadi itu rekan-rekan ada pendidikan mental yang di mana saya coba rangkum lagi ya. Pendidikan mental di mana tadi pendidikan mental di mana tadi
Ya, pendidikan mental di mana di pendidikan tradisional kita terlalu fokus sama kognitif atau teori, tapi nggak fokus sama emosional, fisikal, dan spiritualnya gitu. Itu yang kurang disukai. Tapi terus di emosional rekan-rekan sekalian, intinya adalah di pendidikan tradisional kita dibentuk untuk takut membuat kesalahan, takut gagal gitu ya. Nah, tapi di bisnis network marketing ini rekan-rekan justru kita diajak untuk membuat kesalahan karena kita akan belajar dari situ, kita akan belajar, kita mengevaluasi kesalahan kita, terus kita lakukan siklusnya rekan-rekan ya. Lanjut ke pendidikan fisik tadi dan akhirnya di spiritual gitu. Lalu nextnya melampaui keterbatasan manusia ya rekan-rekan. Alasan Robert Kiyosaki mendukung bisnis network marketing dan menulis buku ini adalah karena jenis pendidikan di bisnis ini dirancang untuk menarik orang kaya kepada Anda, rekan-rekan. Maksudnya apa, rekan-rekan? Rekan-rekan sekalian bisa merasakan sendiri mungkin para upline leaders atau diamond leaders yang memang sudah bisa dibilang mencapai keamanan finansial ini tetap mau untuk turun gunung membina rekan-rekan sekalian ya, memotivasi rekan-rekan sekalian untuk belajar gitu rekan-rekan. Ya itulah yang dibilang bisnis ini menarik orang kaya kepada Anda gitu, rekan-rekan sekalian. Oke. Lanjut value yang ketiga rekan-rekan ya. Jadi ini value terakhir pada hari ini, teman yang akan menarikmu ke atas bukan yang mendorongmu ke bawah rekan-rekan sekalian. Ya. Ini di part pertama rekan-rekan sekalian, kalau saya boleh ceritakan dari buku yang ada rekan-rekan sekalian, Robert Kiyosaki ini dulu dia kerja sebagai sales di perusahaan Xerox gitu. Dan dia memutuskan untuk keluar dan menjalankan satu bisnis sendiri gitu, bisnisnya sendiri gitu. Apa yang dikatakan rekan-rekannya sekalian, rekan-rekan dari Kiyosaki ini, rekan-rekan, ada yang bilang, kamu nggak salah mau keluar dari perusahaan ini. Dikit lagi kamu bisa dapat tunjangan yang banyak loh. Dikit lagi kamu dapat promosi jabatan loh. Kamu yakin mau keluar gitu. Ada juga yang bilang, dalam beberapa bulan ke depan juga kamu akan balik lagi ke sini gitu, balik lagi bekerja gitu, rekan-rekan. Ada juga yang malah istilahnya bisa dibilang menertawakan gitu. Kamu ngambil langkah untuk keluar dari pekerjaan ini satu hal yang bodoh gitu. Kamu tidak akan berhasil gitu. Jadi rekan-rekan sekalian dari yang dibahas di buku Robert Kiyosaki, hal yang tersulit dari pekerjaan tersulit dari semuanya adalah ketika kita meninggalkan pekerjaan lama dan mulai berbisnis adalah dengan menghadapi opini dari teman, keluarga, dan rekan kerja mengenai bisnis yang kita jalani. Ini adalah pekerjaan tersulit, rekan-rekan. Tapi seperti yang saya bilang, ini relate dengan buku yang kita bahas sebelumnya. Ya, di mana ada ya kita pernah bahas mengenai opini keluarga ya, rekan-rekan. Ya, masih ingat nggak? Ya. Ada yang komplain, kamu nggak punya waktu sama saya di buku sebelumnya nih. Kamu nggak berhasil segala macam. Minta waktu 1 tahun, lalu kita sharing ya. Banyak-banyak sharing ke upline kita, rekan-rekan. Jadi, ini salah satu contoh lingkungan atau teman yang tidak menarik kita ke atas, tapi malah mendorong kita ke bawah. Ini kita tidak perlu pusingkan ya rekan-rekan, karena Robert Kiyosaki sendiri bilang ini menjadi salah satu PR kita. Tapi kita punya upline rekan-rekan, kita punya jaringan kita yang bisa kita sharing gitu, rekan-rekan sekalian. Ya, selanjutnya perpindahan kuadran, bukan perpindahan pekerjaan, rekan-rekan. Ya, mungkin rekan-rekan sudah pernah membaca tentang 4 kuadran ini, 4 kuadran pekerjaan. Rekan-rekan ada yang sudah pernah dengar mungkin ya? Rekan-rekan, ada yang sudah pernah dengar? Wow, keren. Ya, jadi sebenarnya dalam ini namanya cash flow kuadran, rekan-rekan ya. Kalau dari buku yang saya baca, ini namanya cash flow kuadran ya.
Kita mulai dari E, rekan-rekan ya, dari E. Ini, sorry, kita mulai dari E. Kita mulai dari E. Sorry. Ini adalah kita sebagai seorang employee atau kita sebagai seorang karyawan. Lalu S, ya, S ini kita sebagai seorang self-employed atau small business owner. Kita punya bisnis kecil sendiri gitu. Nah, yang B ini, kuadran B ini adalah kita sebagai business owner yang skupnya lebih besar gitu, rekan-rekan. Dan I ini adalah kita sebagai investor, rekan-rekan. Nah, di buku Robert Kiyosaki ini, rekan-rekan, kita diajak ya, kita di-challenge, kita ditantang untuk berpindah kuadran ya. Berpindah kuadran ya, rekan-rekan, bukan berpindah pekerjaan. Di kuadran pertama mungkin kita ini paling banyak di kuadran yang kuadran E dan kuadran S ya, rekan-rekan. Kita sebagai pekerja, kita sebagai karyawan, dan mungkin juga banyak dari kita yang sebagai pelaku bisnis kecil, rekan-rekan. Nah, ini di buku ini Robert Kiyosaki ini bilang perpindahan kuadran ya, bukan perpindahan pekerjaan. Kalau perpindahan kerjaan, misalkan sebelumnya kita dari sales operasional di satu perusahaan, pindah nih, naik pangkat jadi sales manager, tapi status kita tetap sebagai apa? Tetap sebagai karyawan ya. Ini bukan perpindahan kuadran, tapi itu perpindahan pekerjaan gitu. Atau mungkin kita pernah punya bisnis, dari bisnis makanan kecil kita punya lagi bisnis laundry gitu. Nah, ini perpindahan pekerjaan ya sebagai small business owner ya, bukan perpindahan kuadran. Lalu perpindahan kuadran gimana, rekan-rekan? Nah, perpindahan kuadran itu dari kuadran E dan kuadran S kita pindah ke kuadran B, rekan-rekan ya. Kita pindah ke kuadran B sebagai business owner gitu. Nah, di business network marketing ini, rekan-rekan, kita di business network marketing ini menyediakan fasilitas kita untuk pindah dari kuadran E dan S menuju kuadran B atau menjadi business owner, rekan-rekan sekalian. Kita bisa Mas Iwan, maaf ya. Mas. Mungkin saya perlu tambahkan sedikit, kalau yang di kuadran kiri ini kita dibatasi oleh waktu 24 jam. Ya, sedangkan kita kalau yang di kuadran kanan ini kita tidak dibatasi oleh waktu kerja selama 24 jam sehari. Gitu. Ya, terus juga yang E ini apa, employed ini itu yang masih kerja, yang masih punya atasan, yang masih kerja di kantor. Dan kalau yang S ini self employed, ini seperti guru, pengacara, artis ya. Terus juga apa, dokter juga dibatasi oleh waktu 24 jam. Jadi penghasilan kita cuma kita dapatkan selama 24 jam itu aja. Ya, kita bekerja berapa jam satu hari, misalnya 10 jam. Atau misalnya artis kejar tayang nih, satu hari sampai 15 jam, kadang gitu kan, sampai nggak tidur-tidur. Dari stasiun TV satu ke stasiun TV lainnya. Dia cuma bisa dapat penghasilannya ya sebesar itu. Ya, dibatasi oleh waktu 24 jam. Tapi kalau yang kuadran kanan seperti business owner ini, seperti kita buka franchise, atau misalnya pekerja multi level marketing, network marketing seperti HDI ini. Nah, kita tidak dibatasi oleh waktu. Kenapa? Misalnya nih, masing-masing kita menyisihkan waktu 2 jam per hari. Nah, rekan kerja saya misalnya dalam satu hari ada 10 orang atau ada 20 orang misalnya, yang sama-sama melakukan hal yang sama. Jadi 2 kali 20 orang. Jadi waktu kerja saya sehari 40 jam per hari. Nah, itu yang tidak bisa kita dapatkan kalau kita bekerjanya masih di kuadran kiri gitu. Oke, segitu aja saya tambahin ya. Silakan Mas Iwan lanjutkan. Ya, terima kasih Bu Desi untuk tambahannya. Gitu ya rekan-rekan ya. Jadi seperti yang dijelaskan Bu Desi ya, di kuadran E dan S ini masih terkait dengan waktu gitu rekan-rekan. Nah, lalu ini ya, network marketing ini adalah bisnis kuadran B seperti yang dijelaskan tadi oleh Bu Desi, rekan-rekan. Mengapa bisnis kuadran B, rekan-rekan? Jawabannya karena sistem bisnis network marketing ini dirancang untuk berkembang menjadi lebih dari 500 orang ya.
kita bisa punya downline, jaringan kita bisa berkembang menjadi lebih dari 500 orang, bahkan bisa ribuan orang gitu, rekan-rekan sekalian. Dan memiliki potensi pendapatan yang tidak terbatas ya. Pada saat itu maka dari itu bisnis network marketing ini masuk ke dalam bisnis kuadran B, rekan-rekan sekalian. Seperti itu ya. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, di sini ya, kalau kita tadinya sebagai karyawan, kita sebagai pemilik bisnis kecil gitu. Ini ya, perubahan kuadran berarti perubahan nilai dan pertemanan, rekan-rekan. Maksudnya gimana sih ya? Nah, di buku ini dibilang di bisnis network marketing ini dia menyediakan support yang besar bersama orang-orang dengan nilai dan visi yang sama, rekan-rekan sekalian ya. Mungkin kalau tadi di awal si Robert Kiyosaki ketika dia memutuskan untuk berhenti bekerja dan menjalankan bisnis sendiri, itu rekan-rekannya bukannya mendukung dia tapi malah istilahnya mencemooh dia, meremehkan dia gitu, rekan-rekan. Ngapain di sini udah enak, kerja di sini udah enak, kenapa harus keluar? Kenapa harus jalanin bisnis sendiri gitu. Tapi di bisnis network marketing ini rekan-rekan, circle pertemanan kita, jaringan kita punya nilai dan visi yang sama, rekan-rekan. Ingin sama-sama sukses, ingin akan membantu satu sama lain ya. Maka dari itu di bisnis network marketing ini dia punya support yang besar, rekan-rekan sekalian ya. Punya support yang besar dari mana? Dari para upline leader kita, rekan-rekan. Dari para leader kita yang memang sudah berhasil dan mau turun gunung untuk membina kita secara langsung melalui training-training yang ada. Dan juga jaringan kita nih, di jaringan kita otomatis kita punya nilai dan visi yang sama. Teman-teman kita punya nilai dan visi yang sama. Jadi nggak ada lagi ceritanya kita akan dicemooh di jaringan kita sendiri. Tidak ada lagi ceritanya kita akan malah seperti judulnya ya, akan didorong ke bawah oleh si circle jaringan kita gitu, rekan-rekan sekalian. Ya, nah ini part terakhir ya dari pembahasan kita kali ini. Jadi Robert Kiyosaki ini dia punya namanya rencana 5 tahun ke depan ya. Ini Robert Kiyosaki di bukunya tuh dia mengatakan dia sampai sekarang masih menjalankan 5-year plan ini, rencana 5 tahun ke depan ini, rekan-rekan sekalian. Ya, rekan-rekan, di 5-year plan ini seperti kita ketahui, kita kasih contoh Starbucks ya. Starbucks ini perlu waktu tahunan untuk berkembang gitu. Juga McDonald dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan orang ini tidak berpikir dalam jangka waktu tahunan gitu, rekan. Maksudnya apa? Dia jalanin bisnis dalam waktu bulanan, hasilnya belum ketahuan, dia udah nggak sabar gitu, rekan-rekan. Jadi dia udah menilai kalau bisnis yang dia jalankan ini gagal. Padahal perusahaan sebesar Starbucks, sebesar McDonald ini butuh waktu tahunan untuk berkembang gitu, rekan-rekan. Ya, seperti itu. Jadi salah satu 3 alasan Robert Kiyosaki menerapkan rencana 5 tahun ke depan itu. Yang pertama, perlu waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan bisnis ya, rekan-rekan sekalian ya. Nah, alasan yang kedua adalah melupakan sudut pandang sebagai seorang kuadran E dan kuadran S ya, rekan-rekan sekalian ya. Nah ini, kalau di bukunya ya, on the other side, unlearning is also a physical process ya. Dalam sisi lain, melupakan persepsi awal, melupakan pandangan sebagai kuadran E dan S ini salah satu proses fisik belajar gitu, rekan-rekan. Ya, ada statement yang bilang you can teach an old dog new tricks. Kamu nggak bisa ngajarin seekor anjing tua sesuatu trik yang baru gitu. Nah, kita bersyukur nih karena manusia ini tidak seperti seekor anjing ya, rekan-rekan.
kita walaupun sudah tua, kita masih bisa mempelajari sesuatu yang baru. Kita masih bisa merubah pandangan kita terhadap pandangan yang baru, rekan-rekan. Ini yang saya bilang open-minded ya, rekan-rekan. One of the reasons so many people feel more comfortable in the E and S quadrant is because they feel comfortable and secure there. Jadi kalau di buku ini, alasan banyak orang lebih nyaman di kuadran E sebagai pekerja atau karyawan dan di kuadran S sebagai pemilik bisnis kecil adalah karena mereka merasa nyaman, berada di zona nyaman dan merasa aman di sana gitu. After all, they spend years learning how to be there. So many people return there because it's comfortable. Even though that comfort is not good for them in the end. Maksudnya apa? Zona nyaman ini, rekan-rekan sekalian, sebenarnya menjadi sesuatu yang mungkin kurang baik untuk mereka di masa depan. Karena apa? Karena ujungnya mereka tidak akan mendapatkan mungkin ya keamanan finansial. Seperti mungkin kalau kita jalankan bisnis multi level marketing ini. Nah, di sini Robert Kiyosaki bilang, take your time to both unlearn as well as learn. Jadi dia bilang, sisakan waktumu, investasikan waktumu untuk dua-duanya nih, merubah pandangan dari sudut pandang sebagai employee dan small business owner ke pandangan sebagai kuadran B ya, business owner. Dan juga untuk belajar bagaimana menjadi bisnis, menjalani kuadran B secara sebaik-baiknya gitu. For some people, the hardest part of switching from the left side of the quadrant to the right side of the quadrant is to unlearn the point of view of the E and S quadrant. Jadi salah satu bagian tersulit dalam convert ya, switching itu berubah dari kuadran kiri yang E dan S ke kuadran sebelah kanan, khususnya kuadran B ini adalah untuk merubah pandangan atau cara pandang mereka dari sisi kuadran E dan S gitu. Tetapi ketika kita sudah berhasil merubah pandangan kita sekali aja, nah semuanya akan berjalan lebih mudah dan lebih cepat gitu, rekan-rekan kalian. Nah itu semua alat membuat kepompong sebelum menjadi kupu-kupu. Nah itu ya, kita belajar bagaimana merubah sudut pandang kita sebagai seorang kuadran E dan S ke kuadran B. Rekan-rekan, ini adalah 3 alasan Robert Kiyosaki menerapkan rencana 5 tahun ke depannya. Rekan-rekan. Oke, baik. Rekan-rekan, itu adalah tiga value dari 10 value yang ada di buku The Business School dari Robert Kiyosaki. Rekan-rekan, kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa di-sharing di sini atau bisa rekan-rekan sekalian kontak Diamond Leader rekan-rekan sekalian untuk sharing, rekan-rekan.